Yesus Kristus, kami Presbiter GPIB Cahaya Anugerah Surabaya mengucapkan selamat datang di hari Minggu Pentakosta yang dilayankan secara online atau daring. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, tema pada ibadah hari ini adalah dipulihkan oleh Roh Kudus berdasarkan kitab Yoel 2 ayat 28 dan ayatnya yang ke-29. Kiranya Tuhan Yesus Kristus berkenan akan ibadah dan bakti diri kita hari ini. Ungkapan situasi. Haleluya, pujilah Tuhan yang telah melakukan perkara besar di antara kita. Pujilah Allah yang telah datang kembali dalam kuasa Roh Kudus. Biarlah mulut kita penuh dengan pujian untuk menyanyikan syukur bagi Sang Bapa, Anak, Roh, Tritunggal Maha Kudus. Telah diberikannya Roh Kristus untuk memimpin kita melakukan pekerjaannya. Ya Tuhan, berkatilah ibadah syukur umat-Mu di sini. Kuatkan dan teguhkanlah kami, agar kami setia mengasihi-Mu dan taat memperlakukan seluruh perintah-Mu. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Menjadikan langit dan bumi. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah
dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Pengakuan dosa. Ya Tuhan, Engkau mengenal kami lebih dari siapapun. Engkau mengetahui apa yang menjadi keinginan kami. Engkau mengetahui setiap tindakan kami. Bahkan Engkau mengetahui setiap pikiran kami. Engkau mengetahui dan mengenal kami lebih dari siapapun. Engkau menganggap kami sebagai biji mata-Mu yang berharga. Engkau begitu mengasihi kami, anak-anak-Mu. Namun ya Bapa, kami sadar karena kasih yang telah Engkau berikan kepada kami justru membuat kami menjadi lupa akan Engkau. Kami selalu menuntut agar Engkau mengabulkan setiap keinginan kami. Ketika keinginan itu tidak terkabul, kami memberontak kepadamu. Kami mencari cara kami sendiri agar kami dapat memenuhi apa yang kami inginkan. Bahkan kami tak segan menyakiti hati sesama kami. Kesadaran kami akan kehadiran-Mu menjadi semakin tumpul karena kami telah terbiasa dengan kasih yang Kau limpahkan di dalam kekosongan dan kesepian hidup kami. Kami justru jatuh dan berbuat jahat di hadapan-Mu. Kami melayani Engkau namun tidak sepenuh hati. Kami justru kehilangan sukacita untuk melayani dan menerima berkat-Mu. Sebab itu ya Bapa, kiranya Engkau sudi mengampuni kesalahan kami, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan yang kami lakukan. Kiranya Engkau mau menunjukkan kepada kami kasih pengampunan yang melepaskan kami dari belenggu dosa, yang mengikat kami sehingga kami bisa terbebas dari dosa dan beroleh kasih penyertaan-Mu. Bawa kami untuk lebih dekat kepadamu ya Bapa. Amin. Jemaat Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan ia bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan
melalui firman Tuhan dalam Roma pasal 5 ayat 5 sampai dengan 6 yang menyatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Berdasarkan firman Tuhan ini, selaku pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Oh, tolong kami ini sebarkan Injil kudus, sehingga isi dunia memuliakan Yesus. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk bersama mendengarkan perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam Galatia pasal 5 ayat 24 sampai dengan 25 yang mengatakan untuk kita semua. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Silakan duduk. Tuhan, kita akan masuk pada pelayanan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus Tuhan. Tuhan Yesus, Allah semesta alam, kami percaya kuasa Tuhan yang melampaui akal dan pikiran kami yang bekerja pada peristiwa Pentakosta 2000 tahun yang lalu berkarya sampai detik dan saat ini. Kami mau mengingat rayakan peristiwa Pentakosta di tahun 2020 dengan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kuduskan kuasa yang akan beri pikiran kami sehingga firman ini menjadi kekuatan pengharapan kami. Dengan pertolongan Roh Kudus Tuhan, kami mau meyakini Engkaulah sumber kekuatan kami. Bersabdalah Tuhan, anak-anak-Mu mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan sabda Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Kristus, firman Tuhan pada ibadah hari ini yang dibacakan dari Alkitab terambil dari kitab Yoel 2 pada ayatnya yang ke-28 sampai dengan 29 yang menyatakan, hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu. Demikian pembacaan Alkitab.
Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Pada syukur dan segala kemuliaan yang membuka Roh Kudus sampai kekal selama-lamanya. Silakan duduk. Selamat hari Minggu Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di 5 sektor pelayanan Jemaat Cahaya Nugrah dan Bapak Ibu yang saat ini ikut ibadah online daring dari Jemaat GPB Cahaya Nugrah di Surabaya. Kita ada pada pelayanan di gedung gereja Bapak Ibu jemaat Tuhan, gedung gereja Cahaya Nugrah. Alamannya tetap sama Bapak Ibu, biarpun sudah berapa bulan ini kita ada di rumah kita masing-masing. Mungkin ada juga ya yang selama sekitar 2 bulan lebih nih kita tidak lihat gedung gereja kita. Tidak apa-apa, gedung itu tetap ada di tempat yang sama. Kalau kita ibadah di rumah kita masing-masing, tidak usah kecewa Bapak Ibu, Tuhan itu ada bersama kita. Dan dalam pelayanan di gedung gereja ini Bapak Ibu ada pada suasana yang sungguh luar biasa. Bapak Ibu, waktu di bulan Maret awal, Bapak Ibu belum lihat toh ada salib di belakang ini. Ya, sekarang ada salib Bapak Ibu, ada cahayanya. Untuk itu kita bersyukur. Jangan hanya rindu-rindu Bapak Ibu, doakanlah. Kita pasti ada lagi di gedung gereja ini untuk beribadah, doakan selalu. Doakan selalu. Ingat Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri di rumah. Dia pasti mengajak kita juga hidup dalam persekutuan di gereja ini, di gedung ini. Untuk itu jangan lupa berdoa Bapak Ibu. Kita pasti ada pada perjumpaan dalam suasana beribadah di gedung gereja kita. Bukan hanya hari Minggu, mungkin latihan-latihan dan lain sebagainya. Ibu bapak, saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, saya mau menyapa anak-anak yang kekasih, yang duduk di seputar handphone ataupun memakai tata ibadah tanpa gadget satupun, tidak apa-apa. Juga diberikan ada beberapa keluarga yang memakai tata ibadah untuk beribadah. Nah jadi masalah, kita harus beribadah di hari Minggu, harus beribadah. Supaya apa? Pengharapan kita dalam Tuhan itu tetap nyata. Hari Tuhan itu tetap berkarya untuk hidup kita. Ibu bapak sudah ganti kain mimbar. Hari ini setelah tanggal 21 hari kenaikan, 10 hari ke depan kita ada di minggu apa? Turunnya Roh Kudus Tuhan dalam perjalanan. Kalau di Kisah Para Rasul pasal 2, peristiwa Pentakosta itu bagaimana lidah api itu bersama dengan orang-orang yang ada di Yerusalem. Mereka mampu berbahasa, bahasa yang dalam perjumpaan 12 murid Yesus itu tidak kenal. Tapi mereka bisa membahasakan untuk memberitahukan bahwa Allah Yesus Kristus itu telah nyata hidup, bangkit, dan bersama dengan mereka dan peristiwa turunnya Roh Kudus Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saya ingatkan lagi, ada lidah api dan kain mimbar Bapak Ibu yang kekasih. Kain mimbar, oh yang ini. Kain mimbar kita stola dari majelis saya dan bapak-bapak, ibu-ibu yang bertugas dalam pelayanan di minggu tanggal 31 ini ada Minggu Pentakosta. Lidah api yang dinyatakan. Bapak Ibu yang kekasih, hari ini juga tanggal 31 Mei, hari yang terakhir di bulan Mei. Saya mau nyapa, salam sehat untuk kita semua. Jangan khawatir, ada hari yang begitu luar biasa untuk hidup kita. Jangan pernah kecewa dengan pandemi ini.
Bapak Ibu, Yoel berbicara tentang Yom Yahweh, hari Tuhan. Jangan bicara lalu, hari Tuhan itu hari yang tanpa. Yang namanya kesedihan ada. Yang namanya gentingan hidup. Ada yang namanya kekecewaan, kegalauan, kepahitan. Tapi bagaimana peristiwa nubuatan yang menyapa Israel dengan nubuatan Yoel itu mau mengatakan, saya bacakan bahwa aku akan mencurahkan rohku kepada siapa? Umat manusia, agar mendapat penglihatan apa? Tentang masa depan, tentang kehidupan yang penuh dengan pertolongan Tuhan. Itu Yom Yahweh. Itulah hari Tuhan. Dan itulah kehidupan yang kita tutup bulan Mei 31 di hari ini, hari Minggu. Kita tutup bulan Mei. Ibu bapak, saudaraku, saya mau menyapa. Bapak ibu ada yang tertunduk dengan kelesuan hidup, dengan situasi yang ekonomi yang semakin menurun. Maaf, ada yang gaji yang pada bulan Februari masih unggul, tapi sudah separuh ataupun sudah minimal. Padahal kehidupan terus berjalan. Ibu kekasih dalam Yesus Kristus, hari Tuhan itu memberikan kita kemampuan untuk berpikir dengan jernih, dengan hikmat Tuhan. Karena peristiwa hari Tuhan itu ada pencurahan roh Tuhan untuk kehidupan anak-anak Tuhan. Roh Tuhan itu tidak pernah memberikan roh ketakutan. Ingat itu. Roh Tuhan itu tidak pernah memberikan kegalauan. Roh Tuhan itu tidak memberikan kita mati mendadak atau mati karena COVID. Tapi roh Tuhan itu memberikan kita penglihatan yang namanya bahwa kebesaran Tuhan. Burung pipit aja diberikan makan, kok kita nggak diberikan makan? Itu penglihatan. Memang ada yang sudah berubah, harus bekerja banting tulang, harus ada pada kondisi berjuang yang luar biasa. Ada yang mapan secara ekonomi, juga harus berlelah dengan keringat pada perjalanan lalu lintas yang biasanya duduk manis dengan make up yang cantik-cantik, ternyata harus juga berpeluh. Apakah dunia kiamat? Enggak, Bapak Ibu. Jangan pernah bilang, ini mau kiamat kali ya, so susah ini, susah hidup nih. Enggak. Kalau sampai tanggal 31 ini firman Tuhan menyapa kita tentang aku mencurahkan rohku kepada manusia, kepada umatnya, untuk mereka bernubuat, untuk mendapatkan mimpi penglihatan. Bukan mimpi jelek, bukan penglihatan yang tidak punya pengharapan, bukan nubuatan yang kaleng-kaleng Bapak Ibu. Tapi yang mau disampaikan pada hari Minggu ini, hari Tuhan, roh Tuhan yang hadir, yang bernubuat, memberikan mimpi, memberikan penglihatan itu, itulah pemulihan. Ingat itu Bapak Ibu, hari ini 31 Mei pemulihan terjadi. Itu kita harus punya keyakinan Bapak Ibu, pemulihan terjadi. Kalau pemimpin bangsa kita menyuarakan tanggal sekian ini, kita harus berdoa, harus yakin, punya semangat. Itulah janji pemulihan, itulah roh Tuhan bekerja atasnya. Tidak ada pengecualian bahwa apa yang disebutkan pandemi ini, wabah ini hadir dalam perjalanan beriman kita, di tengah persekutuan kita sekalipun yang membuat kita harus beribadah di rumah. Tuhan pulihkan itu semua. Itu Yom Yahweh, janji Tuhan. Pemulihan
dalam perjalanan nubuatan Nabi Yoel. Ibu Bapak, kesuburan, janji keamanan negeri Yehuda. Dan kita lihat Roh Allah memampukan mereka untuk mendengar, melihat, memahami rencana Allah itu dengan cara apa? Nubuatan, mimpi, penglihatan. Jadi Bapak Ibu, penglihatan itu ditatankan, maksud saya dinyatakan pada setiap anak-anak Tuhan. Tidak ada penglihatan dalam firman Tuhan itu yang busuk, yang buruk, yang tanpa masa depan. Penglihatan itu semua dengan masa depan. Masa depan yang penuh dengan kemenangan. Diraihnya dengan apa? Kalau Israel janji kesuburan. Kalau kita, Tuhan berikan kesehatan. Tuhan berikan kami peluang-peluang untuk hidup yang diberkati. Jangan pernah berdoa, Tuhan berikan satu goni dan uang di depan mata supaya berjalan-jalan tuh nyaman-nyaman. Ibu bapak saudara, pada masa pandemi ini ada memang yang berganti profesi. Kami dalam pelayanan di minggu hari ini, profesi apapun yang memang pada keikhlasan Bapak Ibu untuk meraih peluang-peluang hidup, ingat, jangan pernah malas. Tetap ada peluang hidup itu. Tuhan tidak pernah menggagalkan perkara kecil jadi hancur, perkara kecil jadi berkat yang besar. Ibu bapak kekasih dalam Kristus, merenungkan nubuatan Nabi Yoel di hari Pentakosta ini, kita diajak senantiasa memberi diri dipulihkan Tuhan. Dipulihkan dengan satu, tidak boleh lagi kita mengeluh dengan keadaan ini. Itu dipulihkan. Jangan bentar-bentar kita mengeluh dengan keadaan ini. Tidak dipulihkan kita. Roh Tuhan itu terbiar-biar dia kemana-mana Bapak Ibu. Pencurahan Roh Kudus itu akhirnya jadi tidak bermakna. Dipulihkan itu dimulai dari mana? Dari diri kita. Jaga kebersihan, semangat untuk daya juang. Kalau tidur terus pun tidak ada berkat ya Bapak Ibu, capek. Betul tidak Bapak Ibu? Betul. Tapi suasana hidup kita tuh bergantinya luar biasa Bapak Ibu ya. Luar biasa. Duduk di rumah ternyata ketemu-ketemu juga di tempat tidur berbaring-baring. Duduk di rumah ketemu-ketemu juga, kita masak apa ya? Tapi janji pemulihan, dan kita dengan peristiwa Pentakosta itu, pemulihan Tuhan itu bekerja atas perjalanan hidup beriman kita. Cuma Tuhan, saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, hidup berjalan terus. Karena apa? Karena Roh Kudus Tuhan bekerja atas dunia ini. Kalau dia tidak bekerja, so mati tuh gereja. So tidak ada tuh ibadah. So hilang tuh gereja di muka bumi ini. Jadi apa? Roh Kudus itu tetap berkarya sepanjang dunia ini masih ada. Karena itu Roh Allah itu yang memampukan kita mempergunakan kesempatan yang ada ini untuk semakin dipulihkan. Semakin dipulihkan. Kami Jemaat Cahaya Nugrah punya lapak canduk melayani dengan hati. Di situ setiap yang membantu, maaf, yang memesan, membeli, membayar, berarti juga ikut membantu jemaat Tuhan yang berdampak pada
kondisi dari pandemi ini. Untuk itu tetap semangat yang masuk di lapak Canduk, tetap ada order ya, order, layani dengan segenap hati, tetap baik-baik saja hidup kita, karena Tuhan memberikan kita bukan roh ketakutan, tapi roh keyakinan dan roh yang membuat kita punya pengharapan dalam perjalanan menata kembali sebuah perjalanan yang diberkati Tuhan. Untuk bangsa Indonesia, untuk negeri yang kita cintai, untuk dunia pada umumnya, dipulihkan oleh Roh Kudus Tuhan. Bukan hanya perkara hilangnya wabah, tapi bagaimana kita dapat nubuatan, mimpi, penglihatan di depan bukan hitam. Tuhan memberikan langit biru bukan tanpa masalah, tapi Dia memberikan kita nubuatan, mimpi, penglihatan tentang perjuangan yang diberikan roh kekuatan di dalamnya. Sehingga Minggu Pentakosta hari ke-50 ini membuat kita sadar, gereja ini gereja yang diberkati Tuhan, yang ada di mana sekarang? Di rumah masing-masing. Itulah gereja, itulah Roh Kudus Tuhan yang berkarya. Selamat Minggu Pentakosta. Allah kita memberikan roh kekuatan. Shalom. Amin. Kita mengkidungkan pujian dari Gita Bakti 57. Janganlah kau takut mengakui kesalahan, janganlah
Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk bersama kembali kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Jemaat Tuhan, kita akan masuk pada syafaat. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hari Minggu Pentakosta kami ada di rumah kami masing-masing. Tapi kami sangat bersyukur firman-Mu memberikan kami kekuatan. Roh-Mu dicurahkan kepada umat-Mu. Kami mendapatkan nubuat, kami mendapatkan mimpi, kami mendapatkan penglihatan yang semua pada kebenaran firman Tuhan. Karena itu kami tidak mau Tuhan terbelenggu pada roh ketakutan, roh keputusasaan. Tanggal ini 31 Mei, hari terakhir di bulan Mei, kami akan menyambut hari pada bulan Juni yang baru. Dengan percaya ada berkat Tuhan yang melimpah, ada berkat Tuhan yang membuat kami punya pengharapan dan kami imani. Kami harus berjuang dengan semangat, jauhkan kemalasan dan jauhkan dari sakit penyakit. Sehatkan kami semua Tuhan Yesus. Pada hari Minggu ini Tuhan diberkati bangsa kami, Indonesia, bersama dengan Presiden kami, Bapak Joko Widodo, Ibu Khofifah, Ibu Risma, dan kami bersama dengan Bapak Bupati kami, Bupati Gersik. Diberkati Tuhan semua. Berikan sehat dan kuat mereka semua. Dan kami juga percaya Engkau bersama dengan Sekpel Yerusalem, Kanaan, Yudea, Bethlehem, dan Samaria. Bagi kami yang terbaring lemah karena masa tua dan lansia dan sakit, Tuhan melawat kami, memulihkan, menyembuhkan kami. Bagi kami yang berulang tahun, di hari ini, hari-hari dalam minggu ini, diberkati sukacita keteman usia kami, maupun kelahiran dan perkawinan. Dan kami datang kepadamu Tuhan Yesus, berkati akan pekerjaan kami. Berikan kami perjalanan pekerjaan yang kami harus keluar rumah, jauhkan dari penyakit, berikan kami sehat dan kuat. Terima kasih Bapa, bagi kami yang punya pergumulan apapun bentuknya Tuhan, berikan kami roh penglihatan, roh mimpi yang membuat kami tetap punya semangat dan tidak jadi termenung putus asa pada pergumulan ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan keluarga kami dimanapun mereka berada. Berikan mereka roh sukacita dan penjagaan-Mu seutuhnya. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan perjalanan hidup kami kepada Kristus Tuhan yang bersama dengan panitia pembangunan dan bersama dengan gereja Tuhan secara utuh, baik yang ada di Cahaya Nugrah maupun gereja-gereja yang ada di bumi Indonesia ini. Dalam nama-Mu yang mendengarkan permohonan kami, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Bila pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah daripada yang jahat. Karena yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah memberi persembahan syukur sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Iman sejati berarti tidak menahan apapun. Itu berarti menempatkan setiap harapan dalam kesetiaan Allah pada janjinya. Ingatlah firman Tuhan dalam Ibrani pasal 13 ayat 15 hingga 16 yang menyatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil memberikan persembahan syukur, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dan bernyanyi. Rasakan nyala api dalam hatiku, diberikan oleh Yesus Tuhanku. Kuasa darah penebus menyucikan jiwaku, bahagia memenuhi hidupku. Api Roh Kudus ubah jiwaku, bercahaya di dalam hidupku. Haleluya bergema bagi Yesus Rajaku, ku rasakan api Roh di hatiku. Ku rasakan nyala api dalam hatiku, jiwaku pun bersorak bergema. Sukacitaku penuh, Yesus hapus dosaku, ku tetap percaya pada janjinya. Api Roh Kudus ubah jiwaku, bercahaya di dalam hidupku. Haleluya bergema bagi Yesus Rajaku, ku rasakan api Roh di hatiku. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu juga. Dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Ya Ya Yesus, anak domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Amin. Jemaat silakan duduk. Warta Jemaat Ibadah Minggu Pentakosta tanggal 31 Mei 2020. Majelis Jemaat GPIB Cahaya Anugerah Surabaya mengucapkan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat dan tamu jemaat yang mengikuti ibadah ini secara daring atau online. Majelis Jemaat GPIB Cahaya Anugerah Surabaya mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman yang melayani dalam ibadah Minggu Pentakosta, Pendeta Nyonya Christine Handoyo Bangun, majelis yang bertugas, organis, kantoria, dan multimedia. Tuhan memberkati pelayanan kita bersama.
Majelis Jemaat GPIB Cahaya Anugerah Surabaya mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas setiap bentuk persembahan yang telah diberikan kepada gereja. Majelis Jemaat GPIB Cahaya Anugerah Surabaya mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari yang menikmati pertambahan usia dan pasangan suami istri yang diberikan pertambahan usia perkawinan. Kiranya kasih setia Tuhan selalu menyertai Bapak Ibu saudara sekalian. Demikian penyampaian kami, kiranya kasih setia Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita akhiri ibadah ini untuk tetap melanjutkan dalam hidup renungan doa dan perbuatan kasih. Pergilah dan saksikanlah kebaikan Tuhan dimanapun saudara-saudara berada. Roh Kudus tetap teguh, Kau memimpin umat-Mu. Tuntun kami yang lemah lewat gurun dunia. Jiwa yang letih lesu mendengar panggilan-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Kawan karib terdekat, Kau menolong yang benar. Di jalan yang gelap, hati anakmu tentram. Bila badai menderu, mendengarkan suara-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Bila nanti tamatlah pergumulan dunia, surga mulia, nama kita tertera. Asal kita ditebus, dipanggil Roh Kudus. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.